Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Maulana dengan NIM B1B12318. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis dengan objek perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk, salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. Tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kelayakan Unilever dari berbagai aspek, mulai dari pasar, teknis, SDM, hukum, keuangan, hingga ke aspek AMDAL. Nah teman-teman, bicara tentang Unilever, jadi Unilever ini adalah suatu perusahaan FMCG yang sudah berdiri sejak tahun 1933 dan sampai sekarang menjadi salah satu pemain terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi lebih dari 40 merek yang sangat dikenal. Mungkin beberapa itu seperti Lifebuoy, Pepsodent, Rinso, Sunsilk, dan Bango. Unilever memiliki 9 pabrik yang berlokasi di Cikarang dan Rungkut, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional. Selain itu, operasional perusahaan juga ditopang oleh ribuan karyawan, serta program keberlanjutan yang terintegrasi dalam Unilever Kompas. Masuk pada aspek pasar dan pemasaran. Saya mulai dengan menjelaskan kondisi pasar untuk kondisi Unilever, di mana pasar FMCG di Indonesia termasuk besar dan stabil karena sebagian besar produknya digunakan masyarakat setiap hari. Nah, selain itu, jumlah pengguna internet yang sangat tinggi yang membuat kebiasaan belanja masyarakat itu banyak bergeser ke ranah online. Perubahan pola belanja ini tentu ikut mendorong permintaan produk-produk Unilever, terutama dengan pertumbuhan penduduk dan gaya hidup yang semakin modern. Lalu di bagian segmentasinya, PT Unilever Indonesia Tbk melakukan segmentasi pasar yang luas untuk menjangkau berbagai kelompok konsumen. Segmentasi tersebut meliputi segmentasi demografis, di mana menyasar pada laki-laki dan perempuan di berbagai usia. Contohnya, Sunsilk untuk perempuan muda, Lifebuoy untuk seluruh anggota keluarga, dan Pepsodent untuk semua kalangan. Nah, yang kedua itu adalah segmentasi ekonomi, di mana Unilever menyediakan pilihan produk dari harga terjangkau hingga premium. Produk ini juga lahir dalam berbagai ukuran, dari saset hingga ke ukuran besar, sehingga mampu menyasar ke konsumen kelas menengah bawah hingga menengah atas. Nah, yang ketiga itu adalah segmentasi perilaku konsumen, di mana menargetkan konsumen dengan kebutuhan praktis, higienitas tinggi, perawatan tubuh, serta gaya belanja yang mulai berpindah ke ranah digital. Segmentasi yang luas ini membuat Unilever dapat menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Di bagian target pasar, Unilever sangat luas karena produknya menyasar kebutuhan sehari-hari seperti perawatan tubuh, kebersihan, makanan, dan rumah tangga. Selain itu, Unilever juga membidik konsumen digital yang aktif belanja di e-commerce, konsumen yang sensitif harga dan mencari promo, serta mereka melihat ulasan dan reputasi brand sebelum membeli. Luasnya target pasar ini membuat posisi Unilever tetap kuat sebagai pemimpin industri FMCG. Nah, pada persaingan di industri FMCG sangat ketat dengan hadirnya P&G, Wings, Kao, dan Indofood sebagai pesaing utama. Nah, di marketplace persaingan itu semakin kuat karena konsumen mudah membandingkan harga dan cenderung memilih lebih murah. Tetapi Unilever tetap unggul berkat kekuatan dari brandnya, jaringan distribusi yang sangat luas, dan kemampuan pemasaran digital yang lebih matang dibandingkan pesaingnya. Nah, adapun strategi pemasaran Unilever yang berfokus pada 4P, produk, price, place, and promotions, di mana produk yang beragam seperti Lifebuoy, Sunsilk, dan Bango, harga yang fleksibel agar bisa dijangkau semua segmen, distribusi yang luas dari warung sampai ke e-commerce, bahkan promosi yang melalui iklan, media sosial, influencer, dan program diskon. Adapun peluang besar dan datang dari perkembangan digital yang mendorong penjualan online dan penguatan brand. Namun tantangannya adalah persaingan yang ketat, konsumen yang sensitif dari promo, serta munculnya brand baru dari produk tiruan. Masuk pada aspek yang kedua, aspek teknis dan produksi. Pada bagian aspek teknis dan produksi ini, produk-produk Unilever dirancang dengan desain yang sederhana tapi fungsional, supaya mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Setiap produk juga dibuat konsisten dengan value masing-masing merek. Misalnya, Lifebuoy yang menunjukkan higienitas, Dove dengan kelembutan, atau Rinso yang fokus pada efektivitas dalam mencuci. Semua ini didukung proses produksi modern di pabrik Unilever, sehingga kualitas produk tetap terjaga. Lanjut pada bagian proses produksi, Unilever menjalankan alur yang sangat standar, mulai dari penerimaan dan pengecekan bahan baku, kemudian bahan-bahan tersebut diformulasi dan dicampur sesuai standar kualitas. Setelah itu masuk ke proses pemanasan dan pendinginan, tergantung jenis produknya. Terus, produk lalu melalui tahap pengisian otomatis dan kemasan, dilanjutkan pengemasan besar, dan akhirnya disimpan ke warehouse sebelum didistribusikan. Seluruh proses diawasi ketat oleh tim quality control untuk memastikan kualitas tetap konsisten.
Masih pada aspek teknis, Unilever juga sudah memakai teknologi produksi yang modern, mulai dari mixing tank otomatis, mesin filling berkecepatan tinggi, sampai ke sistem cold chain untuk produk es krim. Seluruh proses juga terintegrasi lewat sistem SAP dan mengikuti standar ISO 9001 dan 14001. Jadi kualitas tetap terjaga. Dari sisi kapasitasnya, Unilever juga beroperasi dalam skala sangat besar dengan 9 pabrik yang mampu memproduksi ratusan juta unit produk setiap tahunnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Untuk penentuan lokasi pabrik, Unilever memilih kawasan yang diakses distribusinya mudah, dekat dengan tenaga kerja, serta memiliki listrik dan air yang stabil. Lokasinya juga harus sesuai dengan AMDAL dan dekat dengan pelabuhan atau pusat logistik. Dari sisi kapasitasnya, Unilever memakai sistem mass production, yaitu produksi besar-besaran dengan mesin otomatis agar kesalahan lebih kecil, biaya per unit lebih rendah, dan kualitas tetap stabil di pasar. Masuk pada di aspek yang ketiga, yaitu aspek sumber daya manusia, di mana PT Unilever Indonesia Tbk memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional dalam skala nasional. Struktur ini terbagi ke dalam beberapa fungsi utama, yaitu Human Resource, Supply Chain and Manufacturing, Marketing, Customer Development, Finance, Legal, and Corporate Affairs. Setiap fungsinya dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah koordinasi Presiden Direktur Unilever Indonesia. Model organisasi seperti ini umum digunakan oleh perusahaan FMCG besar karena memungkinkan proses produksi, pemasaran, serta distribusi berjalan cepat dan efisien. Unilever sendiri memiliki sekitar 4.589 karyawan yang bekerja di kantor pusat, pabrik, dan jaringan distribusi untuk mendukung lebih dari 40 merek dan 9 pabrik di Indonesia. Kebutuhan SDM-nya mencakup bidang produksi, pemasaran, supply chain, hingga administrasi. Untuk job analisisnya, umumnya mencakup identifikasi tugas tiap jabatan, kompetensi yang dibutuhkan, dan penyesuaian beban kerja. Dan untuk contoh job description-nya yang umum di industri ini antara lain operator produksi yang mengoperasikan mesin, staff quality control yang memastikan standar kualitas, serta brand eksekutif yang menangani analisis pasar dan kampanye promosi. Untuk job specification, di mana Unilever umumnya mensyaratkan lulusan SMA atau SMK untuk posisi operator pabrik, dan lulusan S1 untuk posisi kantor seperti HR, Finance, Marketing, dan Legal. Selain itu diperlukan kemampuan komunikasi, kerja tim, serta pemahaman dasar SOP terutama untuk pekerjaan di lingkungan pabrik. Lanjut ke sistem rekrutmen, Unilever dilakukan secara online melalui Unilever Careers. Mulai dari seleksi administrasi, tes kompetensi, psikotes, lalu wawancara HR dan user, sampai akhirnya pemberian offer. Selain itu, Unilever juga punya program pengembangan talenta seperti ULIP untuk mahasiswa dan fresh graduate. Masih pada bagian aspek SDM, di mana pelatihan dan pengembangan SDM, Unilever menyediakan berbagai pelatihan, mulai dari program leadership, peningkatan keterampilan teknis di pabrik, pelatihan K3, hingga pembelajaran digital lewat Learning Hub. Tujuannya memastikan kompetensi karyawan terus berkembang. Sedangkan sistem penggajian dan kompensasinya, sistem kompensasi Unilever mengikuti standar perusahaan global, meliputi gaji pokok berdasarkan jabatan, tunjangan makan dan transport, BPJS, asuransi tambahan, THR, bonus kerja, hingga ke dana pensiun. Adapun penilaian kinerjanya dilakukan melalui KPI, performance apresial tahunan, serta feedback berkelanjutan antara atasan dan karyawan. Hasilnya digunakan untuk menentukan reward, promosi, dan perkembangan karir. Aspek selanjutnya itu adalah aspek hukum dan legalitas, di mana PT Unilever Indonesia merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Status TBK menandakan bahwa perusahaan berada di bawah pengawasan OJK dan wajib menyediakan laporan keuangannya transparan kepada publik. Dari sudut pandang studi kelayakan bisnis, struktur badan hukum seperti ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki dasar legal yang kuat, tingkat kepercayaan yang tinggi, serta mekanisme pengawasan formal yang menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis. Nah, aspek hukum dan legalitas, hubungan kontraktual, dan sistem kemitraan, Unilever tidak menggunakan model franchise. Operasional bisnisnya berjalan melalui kontrak distributor dan supplier agreement, di mana perusahaan bekerja dengan ribuan mitra logistik, pemasok bahan baku, serta jaringan retail nasional seperti Alfamart, Indomart, dan Hypermart. Nah, aspek legalitas Unilever sudah lengkap sebagai perusahaan nasional. Mereka memiliki NIB sebagai identitas operasional resmi, domisili usaha di Geraha Unilever BSD, serta izin lokasi dan izin industri untuk semua pabriknya. Produk makanan juga memenuhi sertifikat hygiene dan sanitasi.
dan mayoritas produknya sudah bersertifikat halal. Legalitas ini memastikan kegiatan operasional dan pemasaran Unilever berjalan sah dan memenuhi standar yang berlaku. Untuk legalitas merek, seluruh brand utama Unilever seperti Lifebuoy, Pepsodent, Dove, Clear, Rinso, dan Bango sudah terdaftar di DJKI sehingga mencegah pemalsuan dan menjaga reputasi perusahaan. Dari sisi regulasi, Unilever mematuhi berbagai aturan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pangan dan Kesehatan, Standar BPOM, sertifikasi halal, serta standar ISO. Meskipun legalitasnya lengkap, risiko hukum tetap ada, seperti isu limbah, audit BPOM dan halal, sengketa ketenagakerjaan, serta pemalsuan produk hingga kepersaingan usaha. Masuk pada aspek keuangan, di mana PT Unilever Indonesia merupakan suatu perusahaan sektor consumer goods yang memiliki struktur keuangan yang stabil dan arus kas yang kuat. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, Unilever menunjukkan kinerja yang relatif solid, meskipun berada dalam tekanan biaya produksi dan dinamika ekonomi nasional. Adapun analisis aspek keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk ini mencangkup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, analisis rasio keuangan, serta interpretasi kelayakan usaha dari perspektif SKB. Pada tabel laporan posisi keuangan tahun 2023 yang saya ringkas, di mana Unilever memiliki total aset sebesar 16,6 triliun, yang terdiri dari 6,1 triliun aset lancar dan 10,4 triliun aset tidak lancar. Total liabilitasnya mencapai 13,2 triliun, sedangkan ekuitas berada di angka 3,3 triliun. Struktur modalnya memang mendominasi liabilitas sekitar 79%, namun kondisi ini masih terkendali karena perusahaan memang memiliki arus kas operasi yang kuat. Ekuitas yang stabil juga menunjukkan kemampuan Unilever menjaga nilai bagi pemegang saham. Masuk pada laporan laba rugi tahun 2023. Di mana Unilever mencatat penjualan bersih sebesar 19,4 triliun rupiah, dan dari angka tersebut HPP menunjukkan sebesar 11,5 triliun hingga menghasilkan laba kotor sekitar 7,8 triliun. Setelah dikurangi beban operasional sebesar 5 triliun, laba usaha turun menjadi 2,8 triliun dan laba tahun berjalan tercatat 1,6 triliun rupiah. Sekedar informasi, angka dalam tanda kurung adalah biaya atau pengurangan laba, bukan kerugian. Masuk pada aspek keuangan bagian analisis rasio. Kita bisa lihat current ratio Unilever tahun 2023 adalah 0,55, di mana angka ini dihitung dari aset lancar yang sebesar 6,19 triliun dibagi liabilitas lancar 11,22 triliun. Artinya, setiap 1 rupiah utang jangka pendek hanya ditopang 0,55 rupiah aset lancar. Secara angka memang rendah, tetapi untuk perusahaan FMCG ini masih aman karena arus kas dan stoknya berputar sangat cepat sehingga kemampuan bayar jangka pendeknya masih tetap stabil. Pada bagian profitabilitas, di mana kita bisa melihat dua, yaitu gross profit margin Unilever adalah 40,6%. di mana dihitung dari laba kotor sebesar 7,88 triliun dibagi penjualan sebesar 19,41 triliun. Ini menunjukkan efisiensi produk dan kekuatan brand. Sementara net profit marginnya sebesar 8,4% dari laba bersih sebesar 1,645 triliun dibagi dengan penjualan tadi. Nah, ini menggambarkan bahwa setelah semua biaya dibayar, profit Unilever tetap stabil dan sehat. Di bagian rasio leverage, kita bisa lihat debt to equity ratio Unilever adalah 392%. Dihitung dari total liabilitas sebesar 13,28 triliun, kemudian dibagi sebesar 3,38 triliun. Artinya struktur modalnya memang lebih banyak ditopang oleh utang. Walaupun terlihat tinggi, ini masih aman untuk perusahaan FMCG karena arus kasnya stabil dan perputaran penjualannya cepat, sehingga kemampuan membayar utang tetap terkendali. Dari sini kita bisa lihat sisi kelayakan finansialnya. Unilever dinilai sangat stabil karena memiliki pendapatan sekitar 19 triliun dan margin yang sangat kuat. Likuiditasnya memang rendah, tetapi ini wajar untuk FMCG karena perputaran kasnya yang cepat. Dengan laba bersih sebesar 1,6 triliun, perusahaan juga mampu memenuhi kewajiban utangnya. Ditambah lagi prospek aman karena bergerak di sektor kebutuhan harian. Jadi secara keseluruhan, aspek keuangan Unilever dinilai layak atau visible. Masuk pada aspek yang terakhir, aspek AMDAL. Di mana aspek AMDAL merupakan suatu kajian untuk menilai potensi dampak lingkungan sebelum kegiatan operasional dijalankan. Sebagai perusahaan manufaktur FMCG dengan pabrik yang berskala besar, Unilever wajib memastikan proses produksinya tidak menimbulkan pencemaran,
mengelola limbah secara benar, serta mematuhi standar lingkungan dari pemerintah. AMDAL menjadi dasar agar operasional perusahaan berjalan dengan aman, berkelanjutan, dan tetap terjaga kualitas lingkungan bagi masyarakat. Pada bagian aspek AMDAL ini, Unilever dinilai layak karena pengelolaan lingkungannya yang konsisten, kepatuhan terhadap regulasi mengurangi resiko sanksi, dan operasional yang ramah lingkungan memperkuat citra merek, serta program efisien energi menurunkan biaya operasionalnya. Selain itu, pengelolaan limbah yang tepat juga mengurangi resiko pencemaran jangka panjang. Jadi, aspek lingkungan bukan hanya memenuhi aturan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan bisnis Unilever itu sendiri. Kesimpulan dari aspek AMDAL ini, di mana kita bisa lihat Unilever telah memenuhi kewajibannya, mengelola limbah dan emisi sesuai dengan standar, serta menerapkan pemantauan dan program lingkungan seperti efisiensi energi dan pengurangan plastik. Dengan komitmen tersebut, aspek AMDAL Unilever dinilai layak dalam studi kelayakan bisnis. Nah, teman-teman, mungkin itu saja presentasi saya terkait aspek-aspek pada studi kelayakan bisnis terhadap PT Unilever Indonesia Tbk. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan. Saya Rifki Maulana menutup presentasi. Terima kasih.